lebih tepatnya pada era tahun 1980-an, 1950 kalau nggak salah 1950-an sampai sekarang saat ini mengalami sebuah perluasan makna dalam arti lebih condong dan cenderung ke arah ilmu yang negatif. Sedangkan di era tahun 1980-an di ke atas sana itu ilmu ini menjadi sebuah uji coba untuk membuat sebuah hubungan status sosial manusia dengan manusia yang lain yang bisa dikenal dari sejarah berikutnya. Sedangkan diperkuat lagi di Banyuwangi ini dari tahun 19 sekian itu tadi sampai ke tahun 1998 terjadinya pembantaian Gunung Santet. Itu mengalami sebuah problematika lagi sehingga Banyuwangi ini menjadi korban hoax dari pers, kalau menurut saya seperti itu. Makanya kita akan meluruskan kembali gimana caranya dan gimana ceritanya kita sebagai orang yang berbudaya, kita sebagai orang yang beragama, ilmu ini supaya tidak menjadi satu hal yang dipahami oleh masyarakat yang sekarang ini menjadi ilmu yang negatif ataupun untuk membuat celaka seseorang. Jadi sinopsisnya seperti itu, dan mungkin untuk perkembangan sejarahnya seperti apa, dan bukti dari sinopsis ini saya menghadirkan kampur. Bukan berarti saya itu meyakini bahwasanya dari kitab Nurul ini sebagai kitab dasar dari nusanten, bukan. Ini adalah bentuk eksperimen dari ulama terdahulu menyetujui bahwasanya kitab Nurul diterjemahkan dari bahasa daerah ataupun bahasa Banyuwangi, khususnya namanya bahasa Osing, untuk tetap kita pertahankan bahwasanya kitab Nurul Yusuf ini akan menimbulkan sebuah kekuatan magic yang sangat luar biasa. Terbukti bahwasanya di Banyuwangi ini karya Gandrung itu sangat menjadi sebuah ikonik. Kalau sampai saya tarik lebih spesifik lagi untuk di Osing, ini perlu diklarifikasi. Santet di Osing itu justru pemikat, bukan yang mematikan. Kalau yang mematikan itu sihir. Santet itu pemikat banyak macam. Kalau menurut yang saya dengar dari riwayat itu, ada satu mangir yang telah disebutkan kisah tadi, ada jalan goyang, ada sosok, ada lagi lentrik, ya, itu macam-macam. Sekalipun saya tidak tahu, saya bukan ahlinya, tapi saya dengar, dan saya mulai agak prihatin. Jangan-jangan saya ini hanya cukup dengar istilahnya, tapi nggak tahu bentuknya. Ternyata sampai sekarang susah. Makanya saya tadi di awal sebetulnya ingin saya buka, saya kepingin mancing sebetulnya. Seperti apa Banyuwangi didengar dari kejauhan, utamanya dari Jakarta ini. Hampir setiap hari saya punya tamu, jauh-jauh saya tanya, saya pancing dengan pertanyaan, selalu yang muncul itu terkenal santetnya. Ternyata begitu saya simpulkan, santet versi tamu dengan versi saya itu beda. Sekarang begini, kalau santet itu dianggap ilmu hitam, ya menurut saya tidak ada ilmu hitam dan ilmu putih. Manusianya yang ada, manusia pikiran hitam, pikiran putih kalau menurut saya. Kalau ini pulpen saya taruh di sini untuk menulis, mungkin untuk menyampaikan sesuatu akan nyampe lah apa yang saya mau karena melalui tulisan. Tapi saat pulpen ini saya ambil, saya pakai nyolong matanya Gus Andri. Yang salah ini pulpennya apa manusianya? Itu loh. Ya saya mohon maaf, kita ini sebetulnya
nggak terasa kita ini belajar untuk mencari jalan-jalan ke kemunafikan. Kalau sudah urusan yang jelek-jelek ketahuan, dianggap itu ajaran setan. Kapan kita ini pernah komunikasi sama setan? Kok yang jelek setan selalu dikambing-hitamkan? Tuhan tidak setan tidak pernah menjelek-jelekan manusia. Kita harus jujur ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rohayu, rehayu. Salam kebajikan. Engkang kula mulyakaken semua sesepuh, bini sepuh, saha adi sepuh. Engkang kula mulyakaken pendiri FKPPAI dan semua jajaran-jajarannya. Mungkin dari tadi sudah dibahas dengan Mbah Pur sama Gus Aan sedikit tentang bahas santet, karena kalaupun kita membahas tentang santet semuanya daging-dagingnya mungkin tidak umum untuk di-sharingkan di sini ya. Siap. Mungkin kita semua hanya mengulas kulitnya saja. Mungkin dari saya untuk memahami etimologi santet, saya membahas tatanan dari Bhairawa. Di tatanan Bhairawa ini, santet itu dikatakan santa. Santa sendiri itu lebih cenderung ke hal pengasihan. Lebih tatanan di era-era kerajaan dulu, semua para raja-raja memakai ilmu santa ini atau santet ini. Seperti itu. Dari Kediri, dari apapun itu kerajaan Mojopahit sampai daerah sekarang itu memakai santa atau santet sendiri. Nah, tentunya seorang raja itu bagaimana untuk menaklukkan satu para selirnya, yang kedua rakyatnya. Bagaimana caranya mereka mempunyai ilmu santa atau santet ini sendiri supaya satu diasihi dan diulasi oleh para bawahannya semua, seperti itu. Dan di tatanan Bhairawa juga sendiri itu dinamakan Pancamakara Puja. Pancamakara Puja itu adalah sebuah ajaran atau ritual, sebenarnya bukan lebih cenderung ke hal-hal yang tidak senonoh. Cuman ketika sudah mencapai ketatanan Pancamakara Puja, sudah di puncak, mereka manusia itu akan sadar dengan nilai-nilai budaya sendiri dan tatanan sendiri, seperti itu. Makanya sampai saat ini pun di tatanan Bhairawa, saya selaku pelaku Bhairawa sendiri selalu akan membawa hal seperti itu. Dan di Banyuwangi pun istilah-istilah sadat seperti itu sebenarnya kan tidak menakutkan, bukan tabu. Gimana pun nggih. Cuman orang-orang tadi itulah oknum-oknumnya yang tidak paham tentang hal santet. Nah, mulai dikembangkan hal lain sampai adanya korban-korban sampai 200 korban. Gimana pun nggih? Ya, siap. Ya, siap. Nah, sedangkan kalau saya memahami dari santet sendiri, saya mengambil simbol dari Sastro Jendro Hayuningrat, Pangrutin Biyu. Di situ ada simbol 4. Merah, putih, hitam, kuning. Dari simbol merah sendiri dinamakan kalau di Jawa itu Buto Butoning Ratu. Buto Butoning Ratu sendiri itu adalah sifat amarah, angkara murka. Nah, itu sifat merah. Putih itu sifat simbol dari anak anung anindito. Mekul dur mendem jeru. Ketika kita mempunyai anak laki dan perempuan di dalam permasalahan rumah tangga ada sebab musabab. Di situ seorang anak bisa harus ngelereng dan bisa mengangkat derajat nilai-nilai orang tua sendiri itu. Hitam simbol dari Kumbakarna. Dia seorang hebat tapi ya seorang pemalas, kepengen uripe mulya. Nah, di kuning sendiri adalah Dewi Sukesi, senang papaesan, berdandan wibowo. Dari ilmu ini yang kita bisa ambil dari santet sendiri itu dari sifat merah dan warna kuning.
karena berpengaruh untuk hal santet sendiri ya. Dari merah amarah kita bermain gelombang dari sifat amarah batiniah dan pikiran polbu jati kita kembangkan ke arah hal seperti itu. Tentunya kalau kita mengomong hal tentang pengasihan, ya satu, kita harus memahami pola kita, perilaku kita, berpakaian kita, supaya bagaimana lawan jenis kita tertarik dengan kita, seperti itu sendiri. Dan santet sendiri itu adalah wadah sebenarnya, wadah. Nah, santet sendiri dibagi menjadi beberapa definisi. Ada puter giling, susuk pengasihan, aura, dan sebagainya. Terus bagaimana hal yang untuk membunuh itu sebenarnya? Itu sebenarnya larinya ke sihir dan tenung, seperti itu. Cuman di dalam hal puter giling, apakah tidak bisa sampai fatal? Bisa. Ketika seseorang kita puter giling, hanya diri kita, hanya pasangan yang itu yang kita idam-idamkan, tidak berjumpa dengan kita, otomatis pikiran, jiwa, kolbu jati akan rusak. Ketika itu rusak semua pikiran, tentunya tidak akan mau makan, akhirnya sakitlah yang terjadi. Mah akut, asam lambung akut karena kebanyakan minum obat, naik ke ginjal, naik ke paru-paru, jantung empedu, komplikasi, ya sudah akhirnya fatal akibatnya seperti itu. Makanya saya sendiri selaku budaya, pelaku budaya, penggiat budaya, saya selalu mengangkat ajaran-ajaran yang adiluhung dari manapun itu, dari pucuk Nusantara sampai pucuk Nusantara seperti itu. Dan saya memang asli penduduk Banyuwangi, cuman berdomisili di Bali. Ketika saya memahami sedikit tentang hal santet, sebenarnya yang banyak memahami itu saudara saya Kang Pur ini. Cuma ya nanti kalau hal yang lain bisa Japri ya Kang Pur ya. Seperti itu sendiri. Jadi hal sebuah dari etimologi semuanya hal itu yang terjadi saat ini, era-era ini pun. Sedangkan seorang pelaku budaya yang di klasik mau dipatahkan dengan hal-hal yang modern. Sebenarnya orang dulu pun lebih waskito ketimbang orang yang sekarang. Cuman pemahaman orang sekarang dikembangkan lagi pemikirannya dia, dipersingkat lagi, yang seharusnya kita itu selaku pelaku budaya itu lebih kalem, lebih menikmati perjalanannya ketimbang hasilnya. Karena era-era sekarang ini kebanyakan manusia itu mengambil enaknya saja tanpa menikmati perjalanannya. Apakah itu semua akan berhasil? Berhasil sih berhasil, cuma kan dia nggak memahami rasa sebenarnya perjalanan itu seperti apa. Ya mungkin itu dulu dari saya sendiri, mungkin nanti ada sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita selesai dengan acara Syarat Sehat untuk membahas Lontar Yusuf. Dan malam ini kedatangan tamu istimewa yang jauh sekali dari Banyuwangi, dan beliau adalah seorang budayawan dan sesepuh dari Banyuwangi bernama Mbah Pur ya. Mbah Pur, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mbak Pur, aku tuh senang bisa ketemu Mbah malam ini. Oh ya? Iya, karena memang tertarik dengan acara hari ini membahas sebuah Lontar Yusuf atau kajian kitab kuno Lontar Yusuf. Nah, seperti kita ketahui ada kata-kata Yusufnya, Mbah Pur. Ya. Itu memang kata-kata tersebut memang disamakan atau dengan serasi dengan Nabi Yusuf atau memang ada istilah lain, Mbak Pur? Ya, saya rasa begitu. Itu sebetulnya yang dimaksud itu ya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Ya, mungkin saya tidak begitu mendalami tentang surat-surat Yusuf ya. Tapi ya tidak jauh dari itulah kalau Lontar Yusuf. Tapi yang perlu dipahami oleh semua pihak, kenapa Lontar Yusuf begitu dipegang teguh oleh
masyarakat Using yang ada di Kemiren. Seperti yang saya bilang dan selalu saya katakan di mana-mana, sebetulnya pesan moral di situ yang perlu ditularkan oleh para sesepuh dulu. Pesan moral apa? Di situ diceritakan dimulai dari nol Nabi Yusuf itu baru lahir sampai Nabi Yusuf itu menjadi raja. Artinya pesan moral itu bahwa kemenangan dan keberhasilan itu tidak ada yang datang gratisan. Semuanya itu membutuhkan perjuangan, kegigihan, keuletan, baru kemenangan itu akan tercapai. Jadi sebetulnya itu yang perlu disampaikan. Dan keunikannya lagi, naskah-naskah itu bukan hanya dibaca seperti kita membaca koran. Nah, bacanya itu sambil ditembangkan. Anakno saksana kahocap menete rosan kawi munajat ya kindo Yusuf ana nedeng pangeran lamun ana Gusti kaluputane ingsun pangeran ngapura kang werosike diasih kedepe ngapadyanira tumulyana kengkenane yang prapti Jabrail wastanipun ningira punyang duta parang karsa aneng bumi sango ulun yakindo Yusuf lingira pangeran uga kang luwih. Nah, itu salah satu tembang Pakkur yang ada dalam Lontar Yusuf. Apa itu artinya kira-kira? Jadi di sini menceritakan bahwa orang itu mau berdoa itu sama Tuhan, itu ada etikanya. Kalau kita minta sama Tuhan, istilahnya itu berdoa. Tapi kalau kita minta sama orang tua, ya cukup minta. Artinya apa? Di sini ada perbedaan sikap. Bagaimana etikanya minta sama Tuhan, bagaimana etikanya meminta sama orang tua atau sesama teman. Nah, dijelaskan minta sama Tuhan itu tidak perlu ngomong keras-keras. Kita percaya dan kita sepakat bahwa Tuhan itu maha besar, maha agung, maha mendengar, maha melihat, maha segala-galanya. Jangankan suara lain, suara batin pun, suara hati, Tuhan itu sudah mendengar. Saya singkat ceritanya dalam tadi yang saya bacakan. Begitu dia itu berdoa, Nabi Yusuf, Jibril itu ditegur sama Tuhan. Itu tuh Yusuf di dunia itu mohon apa? Coba ditanya. Apa yang diperoleh dari Jibril? Yusuf bukan ngomong soal harta. Kenapa? Ya agar supaya pihak lain yang mendengar maupun yang tidak mendengar ada rasa tertarik untuk membaca maupun mendengarkan. Ritual-ritual khusus. Kalau ada ritual-ritual khusus itu memang dalam acara-acara tertentu. Misalnya seperti pernikahan, untuk sunatan, untuk tingkepan. Ya. Tingkepan itu orang menyelamatkan 7 bulanan. Ya semuanya itu tidak jauh akan dari niat bermunajat, berdoa. Siapa sih
sekalipun kita nggak pernah ketemu dengan apa ciri khasnya Nabi Yusuf, tentu kegantengannya. Tapi dalam versi lontar yang dipahami oleh masyarakat Osing, bukan ganteng dari sebatas wajah, tapi wajah dan perilaku, lahir dan batinnya Yusuf patut kita teladani. Oh gitu. Jadi memang ada berhubungan dengan Nabi Yusuf alaihissalam ya Pak ya. Ya. Nah kalau kita lihat kitab kuno, berarti itu tentang kehidupan, pembelajaran tentang kehidupan. Nah kitab kuno itu memang yang menulis itu awalnya itu siapa Pak? Sampai sekarang ini saya nggak bisa menemukan itu. Oh. Dan sampai sekarang juga saya masih berburu dan berburu untuk mencari-cari penyalinan lontar ini dari tahun berapa. Seperti yang saya ceritakan itu, yang saya temukan yang tertua yang disalin tahun 1829. Jadi 1829. Itu sementara yang saya temukan. Nah, kalau aslinya tagnya itu kan kenapa disebut lontar? Itu medianya kan dari daun lontar. Dengan ejaannya itu huruf Honocoroko, aksara Jawa. Konon menurut cerita, zaman para wali mulai disalin ke huruf Arab untuk mengenalkan Arab. Tapi saya bukan masuk ke situ sebetulnya. Yang lebih penting dan lebih saya syukuri bahwa tradisi mocoan ini masih tetap bertahan dan lestari di Osing itu sendiri. Tapi memang di daerah Banyuwangi, itu masih banyak yang berkiblat sama kitab lontar ini, belajar itu. Iya, itu kan salah satu kitab lontar yang ada di Banyuwangi. Ada beberapa lontar seperti lontar hadis dagang ada, lontar Ahmad, ya, lontar Muhammad juga ada. Oh ada juga. Juga ada lontar Juarsah ada lontar Babat Belambangan ada lontar Sri Tanjung ada. Semuanya itu ya saya bersyukur masih terawat rapi dan terjaga dan lestari. Tadi Abah bilang banyak beberapa lontar. Tentunya setiap lontar mempunyai manfaat yang beda-beda. Manfaat yang berbeda-beda. Ya tentu begini. Kalau lontar Yusuf kenapa itu di pesta perkawinan, sunatan? Ya itu tadi seperti yang saya bilang di awal, Nabi Yusuf yang dikenal itu kegantengannya. Kalau kita bicara ganteng berarti kita bicara cinta dan sayang. Semua orang itu pasti akan bangga melihat, akan tertarik kalau ada melihat wajah. Mungkin kalau cowoknya ganteng, kalau ceweknya cantik. Iya betul. Jadi sebetulnya ingin membangkitkan rasa senang itu. Artinya apa? Ya senangilah semua orang. Ya, jangan hanya orang tertentu. Dan seperti yang saya bilang, melihat orang itu jangan dari satu sisi. Berbagai macam sisi harus kita pakai untuk mengenali seseorang, apalagi dari sisi kemanusiaan. Mbah Pur ya? Ya. Nah kan tadi kan bahas tentang santet Mbah. Nah, menurut Mbah Pur gitu kan kebanyakan di luar sana itu santet ini ibarat kata negatif lah ibarat kata. Ya. Tadi kajiannya Masya Allah membedah benar masalah santet itu. Nah menurut Mbah Pur sendiri apa sih ilmu santet itu? Begini Mas, karena saya orang Osing, dalam versi Osing sendiri memang santet itu secara umum itu kayaknya mematikan. Tapi kalau ditarik ke Banyuwangi lebih spesifik untuk orang Osing, justru santet itu bukan itu versinya. Kalau versi Osing, santet itu menjadi pelet, pemikat. Jadi orang yang tadinya nggak suka jadi suka. Tambah ada istilah lain dengan jaran goyang. Nah itu ada filmnya. Jaran goyang kali-kali selalu pesan moral sebetulnya mau disampaikan. Jaran goyang itu menampilkan sebuah tarian yang menampilkan ada cewek yang dicoba didekati sama cowok. Dia itu menolak dengan cara yang menurut si cowok itu kurang santun. Akhirnya si cowok itu
ada rasa sakit hati, ada rasa tersinggung. Pesan apa yang mau disampaikan dalam karya Kalijogo? Pesan moral tadi, khususnya cewek, kalau menolak cinta dari seorang cowok, ya alangkah indahnya dengan cara yang elegan, dengan cara yang santun, agar supaya si cowok tadi tidak tersinggung. Tapi kalau sudah cowok itu tersinggung, cinta ditolak, dukun bertindak. Dan yang umum kan begitu. Yang umum begitu, benar. Oleh karena itu dalam karya pesan moral sebetulnya ini dihususkan untuk perempuan, karena namanya Adi Jalan Goyang itu kemudiannya. dan masih berkembang sampai sekarang, Bang. Masih dipakai sampai sekarang. Kalau dia ada berkembang, Allah alam. Sampai sekarang Masih ada. walaupun sudah dikenal Banyuwangi terkenal Jalan Goyang Masaret, mau cari mana dukun santet, mana dukun Jalan Goyang, susah untuk menemukan. Oh. Karena itu namanya kan sifat apa ya, rahasia. Tapi mengapa lambangnya kuda? Sebenarnya begini, kenapa itu Jalan Goyang yang disimpulkan, yang muncul di sini? Anak ini kena ajian Jalan Goyang untuk mencari cowoknya itu. Dia sudah nggak pernah berhenti, nggak pernah diam. Dia jalan terus, dia sampai nggak terasa mengeluarkan tenaga seberapa capek, dia tidak akan merasakan capek seperti tenaga kuda. Oh ya, jadi itu hanya simbolik, Bang, kuda Iya, itu. secara simbolik. Terus dia itu kenapa jarang yang Jalan Goyang? Goyang itu sebetulnya menyebutkan kalau mungkin beda dengan mandi. Goyang itu kita nyemplung di sungai besar dalam, artinya apa? Dia itu mau bunuh diri. Oh, jadi semua filosofi. Kalau tidak bisa menemukan si pasangannya, idolanya yang menebarkan ajaran itu, dia mending bunuh diri dengan cara untuk mencemplungkan dirinya itu dalam sungai. Segitu dahsyatnya ilmu itu ya, Bang. Dahsyat sekali. Dan Ada juga yang melihat itu agak miring, tapi kadang-kadang dia itu mencari juga. nah, sekarang Mbah, punten nih, bila ada seseorang yang kena ilmu tersebut, bagaimana cara menanggulanginya? Apakah bisa lepas dari ilmu tersebut? Kalau menurut saya, obatnya ya cuma satu. Ya harus si cowok ini yang bertanggung jawab untuk menerima dia. Tapi kalau dia tidak sampai si cowok ini nggak mau menerima, hanya untuk main-main, ya nanti ada hukum sosial. Ada juga hukum sosial juga. Ya ada hukum sosial, pasti cewek nggak ada yang mau sama saya. Oh. Jadi bertimbal balik dari niatnya. Iya, makanya semua hukum sebab akibat itu Pasti ada ya. Nah, pertanyaan terakhir. Tadi aku tertarik dengan belambangan. Maksudnya tuh belambangan itu apa, Bang? Apa bagian dari sebuah Banyuwangi? Sebelum lahir nama Banyuwangi itu kan dulu Jawa. Oh, sejarah ya? Ya, zaman kerajaan. Heeh. Ada yang secara legenda itu namanya Monacibio. Ada juga namanya Prahitarang Alur. Belambangan itu secara kepemimpinan itu berpindah-pindah. Sekarang ibu kota Banyuwangi malah ada di tengah. Dulu Belambangan itu ada di Muncang. Kenapa? Ya begitulah kondisi Banyuwangi dan Belambangan. Banyak pendekar-pendekar yang sakti di luar sana selain yang menjadi raja. Jadi ya saya nggak tahu apa ini memang faktor alam yang sangat mendukung dengan keberadaan pada zaman itu, dan hingga sekarang Banyuwangi menjadi brand kalau di Jawa, mungkin bukan seperti masyarakat. Kenapa saya bilang di Banyuwangi sangat multikultur? Kampung Bali ada, Kampung Meduro ada, Kampung Mandar ada Pecinan ada, Kampung Harap ada. Semuanya ikut Ada ya, Kus? hidup adem ayem berdampingan. Benar. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kenapa? Masing-masing itu sibuk merawat budayanya masing-masing.
Karena budaya itu bukan atas settingan lahirnya budaya. Budaya itu lahir atas secara alami itu dari masyarakat. Nah, ada pertanyaan lagi. Kita pernah dengar dengan kata leak. Ada yang bilang katanya leak itu berasal dari Banyuwangi sebenarnya kisahnya. Tapi kan saya tidak mengetahui ini. Nah, sebenarnya itu dari Banyuwangi atau Bali, Bang? Kalau saya sendiri yang saya tahu, ya itu dari Bali. Oh, Bali. Nah, soal mana yang cerita. Kalau bukan itu yang tapi itu bagian dari sejarah yang pernah terlukis dalam perjalanan leluhur kita. Kalau kita bicara Banyuwangi itu kan bangsa adat sekali. Sekalipun kita bicara sama yang di Timur Tengah sana, kalau dikerucutkan kita kan tetap dari Adam dan Hawa. Jadi nggak ada alasan kalau kita ini satu sama lain saling bermusuhan. Itu nggak ada. Makanya budaya yang ada, mari kita rawat bersama-sama dengan cara yang kita hadapi, kita rawat budaya kita masing-masing. Tapi dengan cara yang sesuai dengan akar budaya itu sendiri. Intinya yang penting saling menghormati lah. Saling menghormati antara budaya satu. Secara budaya itu begini. Kalau memang awalnya beda, jangan dipaksa harus sama. Iya. Kalau memang asalnya sama, ya jangan dipaksa harus Beda, benar. Dan tidak penting sekali ini dari mana, apa dari sini, apa dari sana, itu bukan penting. Yang penting yuk, karena ini masih ada, kita rawat. Insya Allah. Bib, tadi ada pembahasan bahwa Banyuwangi itu ada petilasan, kalau tidak salah atau apa ya, mungkin saya salah dengar, Sesi Jenar. Iya. Sesi Jenar. Saya tertarik dengan beliau. Itu ada banyak makam-makam keramat itu banyak. Di tempat saya pun juga ada namanya Patirasan Cili, dan itu seorang tokoh yang luar biasa sebetulnya. Mungkin sekarang dengan adanya media sosial, mungkin kalau buka dulu Cili itu sudah muncul, dan hal-hal yang seperti sudah bukan rahasia lagi. Tapi ada berarti banyak. Murid-muridnya seperti itu atau bagaimana? Muridnya belum saya temukan. Tapi itu diyakini oleh masyarakat luas bahwa Patirasan itu ada kekuatan supranatural bisa kemudian utamanya itu sangat memberikan pengayuman. Masya Allah. Karena kan petilasan beliau ini kan macam-macam, banyak banget. Di Habib tahu kayak di daerah Karawang ada namanya daerah Lemah Abang. Karena beliau kan juga disebut Syekh Lemah Abang juga, Syekh Siti Jenar. Terus di Surabaya pun ada, di mana namanya Jawa Tengah pun ada di situ. Jadi di Banyuwangi pun ada berarti. Kita begini, ya maaf, dengan dari mana asalnya? Bapakku Solo Mangkunegaran. Solo Mangkunegaran. Solo. Tiba-tiba ada di Jakarta. Kita tidak pernah tahu. Kita ini sekarang ada di sini, besok ada di mana, kita tidak tahu. Jangan dikira orang yang masa jayanya di sini akan selamanya di sini. Dia bisa jadi di situ sudah terlihat, dia akan jaya kembali di tempat lain. Iya. Disitulah perjalanan hidup yang kita itu harus belajar untuk memahami itu. Napak tilas ya. Bisa jadi ya untuk napak tilas kalau kita ini mau mencari jejaknya. Tadi begitulah perjalanan hidup. Kita ini bukan seperti patung. Kita ini bisa bergerak, bisa ada di mana-mana. Yang akan melukis sebuah sejarah. Kata orang Banyuwangi, kalau lakon itu akan melahirkan cerita, tapi kalau cerita akan melahirkan. Jadi lakon pasti melahirkan cerita. Tapi kalau cerita belum tentu Melahirkan lakon. Itu rekayasa. Aduh, Masya Allah. Makanya jangan suka merekayasa. Jangan ya, Pak ya. Jangan. Pesannya Mbak Pur, jangan suka merekayasa. Jangan ojo kakek pola. Jangan terlalu banyak uang.
saya khawatirnya itu nanti akan nemu salah. Nggih. Ojo kakek pola, yang neheng nemu salah itu bahasa usuk. Nggih. Jadi jangan banyak pola, biar nggak nemu salah. Nggih, insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah sekali, matur nuwun sekali. Boleh dong kapan kita berkunjung nanti ke Banyuwangi, Habib? Insyaallah. Kebetulan memang kita belum pernah ke sana. Gitu. Yang benar-benar spesifiknya Banyuwangi belum pernah, mungkin hanya lewat aja. Ya, mudah-mudahan ini ketemu walaupun tidak disengaja, ini akan menyambung silaturahmi. Amin. Dan mudah-mudahan bisa berkunjung ke Banyuwangi. Insyaallah, amin. Kita akan menguak sejarah di Banyuwangi. Itu belum kita. Kemarin memang sudah ditarik dikuak sejarah tentang Jawa Barat. Sudah ke atas, tinggal yang daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah yang belum. Dan yang perlu dipahami bahwa negeri kita ini Indonesia sangat kaya dengan budaya. Amin. Cuman dari budaya itulah yang melatih diri kita ini secara alami untuk harus bisa saling menghargai satu sama lain dari perbedaan seperti yang saya bilang tadi. Kalau memang asalnya beda, jangan disamakan. Kalau sudah sama, ya jangan dibedakan. Jen. Ya saya kira itu. Ya. Matur nuwun, Mbah. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Sehat Saya selalu. tunggu di Banyuwangi. Alhamdulillah, insyaallah. Oke, sahabat semua di rumah, ambil baik sisi baiknya dan dijadikan pelajaran. Tadi pesannya Mbak, sejarah adalah sebagai jati diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.